Saat ini, investasi udah jadi topik yang sering banget dibahas, terutama di kalangan anak muda yang pengen nabung dan menyiapkan masa depan. Tapi, meskipun udah banyak informasi yang beredar, masih banyak juga yang terjebak dalam kesalahan-kesalahan umum. Banyak orang yang berharap bisa cepat kaya dengan cara instan tanpa ngerti betul cara investasi. Nah, di sini kita bakal ngobrolin beberapa kesalahan yang sering bikin kelas menengah gagal dalam berinvestasi. Kita bakal bahas hal-hal kayak kurangnya perencanaan keuangan yang baik, mengandalkan spekulasi, hingga gampang tergoda sama skema cepet kaya. Semuanya bisa bikin investasi kita jadi nggak optimal dan malah beresiko. Jadi penting banget buat kita belajar dari kesalahan ini agar bisa mengambil langkah yang lebih bijak dan menguntungkan. Yuk kita gali lebih dalam. Kesalahan yang pertama adalah nggak punya tujuan yang jelas. Kalau kita investasi tapi nggak punya tujuan yang jelas, ibaratnya kayak jalan tanpa tahu mau kemana. Jadi ya kita gampang nyasar atau buang-buang waktu di jalan. Nah ini sering banget kejadian di dunia investasi. Orang-orang cuma asal investasi karena katanya untung, tapi nggak tahu buat apa atau kapan mereka butuh uang itu. Misalnya ada yang investasi saham tapi nggak tahu apakah itu buat beli rumah, nyiapin dana pensiun, atau sekedar nabung buat hal-hal yang kecil. Akhirnya karena tujuannya nggak jelas, cara ngelolanya juga berantakan gitu. Kadang jadi buru-buru narik investasi waktu ada kebutuhan mendadak, atau malah tergoda buat jual beli tanpa rencana karena ngikutin tren pasar. Dampaknya itu apa? Yang pertama, nggak fokus. Karena nggak punya target, kita jadi nggak bisa nentuin prioritas. Misalnya kita pengen investasi buat jangka panjang, tapi tiba-tiba tarik uangnya cuma buat beli barang yang nggak terlalu penting. Akhirnya keuntungan yang seharusnya didapat malah nggak maksimal. Yang kedua, mudah panik. Tanpa tujuan yang jelas, kita bakal gampang goyah waktu pasar turun, karena nggak tahu harus nunggu berapa lama atau apa yang mau dicapai. Jadi cenderung panik terus jadi investasi di waktu yang salah gitu. Yang ketiga, ngikutin orang lain. Karena nggak tahu kenapa investasi, orang jadi gampang banget ikut-ikutan temen atau tren. Kalau ada yang bilang saham A lagi naik, langsung ikut beli tanpa mikirin apakah itu sesuai sama rencana keuangan kita atau enggak. Yang keempat, gagal capai target finansial. Tujuan investasi itu sebenarnya buat bantu kita capai target finansial, kayak beli rumah, biaya pendidikan anak, atau pensiun. Kalau nggak punya tujuan, investasi jadi kayak simpan uang aja, tanpa strategi jelas buat capai target-target tadi. Intinya, investasi tanpa tujuan itu bikin kita jadi nggak punya arah, gampang terpengaruh sama tren, dan akhirnya hasilnya nggak optimal. Makanya penting banget punya tujuan jelas biar investasi kita terarah dan benar-benar sesuai dengan apa yang mau kita capai di masa depan. Kesalahan yang kedua adalah kurang pengetahuan dasar. Kalau soal kurang pengetahuan dasar, ini tuh masalah yang sering banget terjadi. Banyak orang yang langsung terjun ke investasi tanpa ngerti cara kerjanya. Mereka cuma dengar katanya cuan gede, terus langsung ikut-ikutan tanpa riset lebih dahulu. Akibatnya malah jadi rugi karena nggak paham risiko atau gimana cara ngelola investasinya. Contoh nyatanya misalnya kayak gini. Ada yang denger saham atau kripto lagi hype, terus langsung beli tanpa tahu dasar-dasar kayak analisis fundamental atau teknikal. Mereka nggak paham apa yang bikin nilai aset itu naik atau turun, kapan waktu yang tepat buat beli atau jual, dan gimana cara baca laporan keuangan atau grafik pasar. Dampak dari kurang pengetahuan ini yang pertama adalah salah pilih instrumen. Karena nggak ngerti beda-bedanya instrumen investasi, orang sering salah pilih. Misalnya mereka masuk ke investasi yang high risk seperti saham atau kripto, padahal sebenarnya profil resikonya nggak cocok gitu. Mereka lebih cocoknya di instrumen yang lebih stabil kayak reksadana atau obligasi. Yang kedua, nggak tahu cara kelola resiko. Investasi itu selalu ada resikonya, tapi kalau nggak ngerti dasar-dasarnya, kita jadi nggak tahu cara ngelola resikonya. Misalnya, nggak ngerti konsep diversifikasi yang bikin uang kita cuma ditaruh di satu jenis investasi. Akhirnya kalau asetnya itu turun, kerugiannya jadi besar banget. Yang ketiga, gampang kena FOMO atau fear of missing out. Karena nggak ngerti cara kerja pasar, kita gampang banget kena FOMO. Ya teman-teman atau influencer bilang investasi tertentu lagi naik, langsung panik beli, padahal harganya udah tinggi, hasilnya pas harga turun kita malah jadi rugi gitu. Yang keempat, nggak paham jangka waktu investasi. Orang yang kurang pengetahuan dasar sering nggak ngerti soal jangka waktu investasi. Misalnya investasi saham itu idenya untuk jangka panjang, tapi mereka malah pengen hasil instan dalam waktu yang cepat. Akhirnya jadi kecewa dan buru-buru keluar pas harga turun sedikit.
Yang kelima, kena jebakan investasi bodong. Kalau nggak punya dasar pengetahuan yang kuat, kita jadi lebih rentan kena penipuan atau investasi bodong. Misalnya investasi yang janjiin return tinggi tapi ternyata skema Ponzi. Karena nggak ngerti apa-apa, kita jadi percaya-percaya aja gitu. Jadi penting banget buat punya pengetahuan dasar sebelum mulai investasi. Minimal tahu apa yang kita investasikan, resiko apa yang kita hadapi, dan strategi dasar buat ngelola uang kita. Jangan cuma ikut-ikutan atau asal dengar dari orang lain, karena investasi itu soal masa depan finansial kita sendiri. Kesalahan yang ketiga adalah investasi tanpa diversifikasi. Investasi tanpa diversifikasi itu ibarat naruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, ya semua telur pecah. Nah, dalam dunia investasi banyak orang yang cuma fokus ke satu jenis aset aja, entah itu saham, properti, atau kripto, tanpa mikirin sebaran resiko. Ini bisa berbahaya banget kalau investasinya nggak berjalan sesuai harapan. Kenapa diversifikasi itu penting? Diversifikasi itu sebenarnya strategi buat nyebarin resiko. Jadi kalau satu jenis investasi lagi jeblok, yang lain masih bisa nutupin kerugiannya. Gampangnya, kamu nggak mengandalkan satu sumber keuntungan doang. Dampak buruk kalau nggak diversifikasi, yang pertama risiko kerugian lebih besar. Misalnya kamu naruh semua uang di saham atau perusahaan dan tiba-tiba harga saham perusahaan itu anjlok. Ya uang kamu bakal turun drastis juga gitu. Tapi kalau kamu punya saham di beberapa perusahaan atau mungkin ada reksadana atau obligasi juga, kerugiannya nggak akan terlalu terasa. Yang kedua, gampang terpengaruh fluktuasi pasar. Tanpa diversifikasi, nilai portofolio kamu bisa naik turun drastis tergantung performa suatu aset. Kesalahan yang keempat adalah investasi terlalu emosional. Investasi terlalu emosional itu artinya kita gampang kebawa perasaan, entah itu perasaan takut, panik, atau malah terlalu percaya diri. Ini masalah yang sering dialami investor, terutama yang baru mulai. Perasaan bisa bikin kita ngambil keputusan yang gak logis dan akhirnya malah bikin rugi. Contoh kejadiannya, misalnya kamu baru investasi di saham, terus tiba-tiba harganya turun. Karena panik, kamu buru-buru jual saham itu karena takut rugi lebih besar. Padahal belum tentu harganya bakal terus turun gitu. Bisa jadi setelah kamu jual, harganya malah naik lagi. Jadinya kamu rugi karena jual di harga yang rendah. Kesalahan yang kelima adalah mengandalkan spekulasi. Mengandalkan spekulasi itu kayak main tebak-tebakan di investasi. Orang sering nyari keuntungan besar dalam waktu yang singkat dengan menebak harga aset bakal naik atau turun tanpa ada dasar yang jelas. Biasanya mereka cuma ngikutin gosip pasar atau tren yang sesaat. Masalahnya spekulasi ini lebih mirip judi ketimbang investasi karena keputusannya nggak pakai analisis yang matang. Contohnya banyak orang beli saham atau kripto cuma karena harganya lagi naik terus atau katanya bakal meledak. Mereka nggak mikir panjang soal fundamental perusahaan atau tren jangka panjang. Akhirnya pas harga turun tajam, mereka panik dan rugi besar. Spekulasi ini lebih beresiko karena kita nggak tahu kapan harga bakal berubah drastis gitu. Dan seringkali hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Kesalahan yang keenam adalah kurang konsistensi. Kurang konsistensi itu berarti nggak disiplin dalam investasi. Banyak orang yang awalnya semangat banget rutin nabung dan investasi tiap bulan, tapi setelah beberapa bulan atau tahun mulai malas dan berhenti. Bisa juga mereka nggak konsisten dalam cara mereka mengelola investasinya. Misalnya bulan ini fokus di reksadana, bulan depan pindah ke saham, terus bulan depannya lagi malah jual semua aset karena panik. Kalau investasi kamu nggak konsisten, hasil jangka panjangnya juga nggak bakal maksimal. Misalnya orang yang konsisten nabung 500.000 setiap bulan selama bertahun-tahun bakal punya hasil yang jauh lebih baik daripada orang yang nabung besar di awal tapi berhenti di tengah jalan. Konsistensi ini penting karena investasi butuh waktu buat bertumbuh. Kesalahan yang ketujuh adalah tidak memiliki dana darurat. Dana darurat itu kayak tentang pelindungan kalau ada kejadian tak terduga. Misalnya kena PHK, sakit, atau ada kebutuhan mendesak lainnya. Kalau kamu nggak punya dana darurat, setiap kali ada masalah keuangan, kamu terpaksa ambil uang dari investasi. Masalahnya, kamu ambil investasi di waktu yang nggak tepat, misalnya pas harga saham atau aset kamu lagi turun gitu. Kamu bakalan rugi kalau kayak gitu. Idealnya dana darurat itu harus ada rekening yang gampang dicairin kayak tabungan biasa dan jumlahnya minimal 3-6 bulan pengeluaran. Dengan punya dana darurat, kamu bisa lebih tenang berinvestasi karena tahu kalau ada masalah, kamu nggak harus ngebongkar investasi.